Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel saya Dapur Sederhana. Pada kali ini Dapur Sederhana akan membuat pastel renyah yang super ekonomis dan tahan lama. Di sini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan. Nah, nanti saya akan memberikan trik dan tipsnya gimana cara membuat pastel yang bisa bertahan lama. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, yuk ikutin terus videonya hingga selesai ya. Langkah pertama kita akan buat untuk isiannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita siapkan bihun jagung 1 bungkus, 2 buah wortel dan seledri serta bawang daun secukupnya. Langsung kita siapkan wadah. Kita tuang bihun jagungnya. Lalu kita akan potong-potong seperti ini untuk mempermudah nanti dalam pengisian pastel ya teman-teman. Kalau udah, kita akan rendam dengan air panas. Nah, fungsinya air panas untuk mempercepat kelembean bihun jagungnya ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan tutup sebentar, sekitar 5 menit saja, sampai benar-benar bihun jagungnya lembek ya. Kalau udah, kita buka, nah sudah lembek. Kemudian kita lanjut untuk meracik sayur-sayurnya seperti wortel, bawang daun, dan seledri ya. Kalau udah, kita akan sisihkan dulu wortelnya ya. Lanjut, kita akan iris-iris bawang daun dengan seledrinya. Nah, bawang daun sama seledrinya, bila teman-teman ingin lebih yang enak lagi, bisa ditambah ya teman-teman. Kalau udah, kita akan pindahkan ke piring. Kemudian kita akan sisihkan dulu ya. Kita siapkan cobek untuk menghaluskan bumbu-bumbunya. Di sini bumbunya sangat simpel sekali teman-teman. Di sini ada merica bulat yang saya gunakan sebanyak 1 sendok teh dan bawang putih sebanyak 7 siung. Kita haluskan dengan cara diulek seperti ini. Bila teman-teman tidak mau mengulek, bisa dengan cara di blender ya. Langsung kita kumpulkan bumbunya yang sudah dihaluskan, lalu kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bawang merah secukupnya. Di sini saya gunakan sebanyak 8 siung saja. Iris tipis-tipis seperti ini, lalu kita siapkan wajan. Kita tumis bawang merahnya terlebih dahulu sampai benar-benar tercium aroma bawang merahnya ya. Kalau udah, tuang bumbu yang lain yang sudah dihaluskan. Aduk kembali hingga merata sampai benar-benar matang ya. Tambahkan sedikit garam atau secukupnya. Di sini saya pakai 1 sendok makan dan penyedap rasa sebanyak setengah sendok makan. Bila ingin tambah garam bisa ditambahkan ya teman-teman. Dan tambahkan sedikit air, fungsinya air untuk menghancurkan atau melarutkan bumbu-bumbunya ya. Kemudian untuk menambah rasa, kita tambahkan sedikit kecap, secukupnya saja ya teman-teman.
Tambahkan 1 bungkus Royco untuk menambah rasa agar lebih gurih ya teman-teman. Lalu kita masukkan bihun jagung yang sudah direndam tadi. Aduk hingga semua bahan tercampur merata. Nah, cara pengadukannya seperti ini ya teman-teman. Baru urutannya yang kedua yaitu kita tuang wortel yang sudah kita haluskan. Tambahkan juga irisan seledri sama bawang daunnya ya. Kemudian kita aduk kembali hingga merata. Gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman biar tidak gosong. Nah, kita tambahkan 1 bungkus Royco agar menambah rasa lebih kuat ya teman-teman. Tambahkan lagi sedikit kecap biar rasanya lebih mantap ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini wortel dengan bihun jagungnya sudah mulai tanak, sudah mulai matang ya. Jadi harus benar-benar tanak agar pastelnya nanti bisa tahan lama ya teman-teman. Kemudian siapkan wadah atau baskom ukuran sedang seperti ini. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, di sini saya akan membuat pastelnya ukuran banyak ya. Di sini ukurannya 1,5 kg dan saya gunakan terigu protein sedang. Kemudian tambahkan secukupnya garam dan penyedap rasa secukupnya juga. Kemudian tambahkan mentega cair ya. Nah, ini yang membuat pastelnya nanti akan renyah ya teman-teman. Dan tambahkan juga minyak goreng secukupnya dan margarinnya juga ini secukupnya. Di sini saya menggunakan 100 gram. Kemudian aduk hingga merata seperti ini. Kalau udah, kita akan aduk dengan tangan ya teman-teman. Nah, kita akan campurkan dengan tangan seperti ini. Kita campur dengan tangan asal rata saja sampai benar-benar tepungnya bergerindil atau dirasa seperti pasir ya teman-teman, seperti ini. Kemudian tambahkan air es ya teman-teman. Nah, ini air es ini yang membuat pastel renyah juga ya teman-teman. Jadi kalau membuat pastel kita tambahkan air es, terus margarin cair dan minyak goreng. Itulah kuncinya ya teman-teman agar pastelnya itu renyah dan tahan lama. Nah, jadi pastelnya ini tanpa telur ya teman-teman, tapi kalau 3 poin itu kita gunakan, itu akan pastelnya tahan lama ya teman-teman, dan hasilnya akan renyah, kriuk, garing. Nah, seperti itu. Jadi kita aduk, kita uleni seperti ini dan kita diamkan selama 20 menit. Kalau udah seperti ini, kita sisihkan. Kemudian kita siapkan timbangan. Nah, untuk teman-teman yang punya ide jualan, ini perlu ditimbang ya teman-teman, karena ini juga pesanan. Sama aja ini, jadi saya timbang ukurannya, jadi supaya dapat banyak, saya timbang 20 hingga 21 ya teman-teman. Nah, tapi bila teman-teman tidak punya timbangan, bisa dipakai dengan cara dicetak dengan alat cetakan pastel ya teman-teman. Jadi ini akan saya contohkan dengan cara ditimbang seperti ini. Nah, ini ukurannya 20 sampai 21 ya teman-teman.
Jadi teman-teman bisa lihat di video seperti ini caranya ya teman-teman. Jadi timbang dulu, habis ditimbang kita masukkan isiannya dan kita pipihkan, kemudian kita cubit-cubit seperti ini. Nah, untuk pencubitannya teman-teman bisa lihat di video seperti ini ya. Nah, gampang saja ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua, bila teman-teman tidak mempunyai timbangan, bisa menggunakan dengan alat ukur atau alat citakan seperti ini. Nah, ini yang ukuran mini ya teman-teman, yang harga 1000-an. Jadi caranya tidak ditimbang ya teman-teman, jadi langsung aja dipipihkan, asal comot aja, tidak usah diukur ya teman-teman. Nanti diukurnya melalui citakan yang ada. Nah, kalau sudah dipipihkan seperti ini, nah ini harus benar-benar jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal juga ya teman-teman. Kemudian kita siap pasangkan pada citakan pastel. Nah, ini citakan pastelnya ini yang ukuran mini, yang biasa saya jual kalau orang pesan ini harga 1000-an ya teman-teman. Nah, langsung kita masukkan isiannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita tekan seperti ini. Kemudian kita buang pinggirannya atau kita sisihkan. Nah, jadi kita tidak perlu pakai timbangan ya teman-teman. Jadi kita langsung dengan citakan seperti ini tuh sudah sama ukurannya ya teman-teman. Nah, untuk menjaga kebocoran agar nanti digoreng dalamannya tidak keluar, kita cubit-cubit dengan jari kita ya seperti ini ya. Biasanya kalau saya buat, kadang kalau menekannya tidak kuat tuh bisa keluar ya teman-teman di saat digoreng nanti. Nah, karena mau diproses atau mau dilamakan, jadi ini perlu dicubit kembali sama kita ya teman-teman. Kalau tidak dicubit kembali, hanya dengan mengandalkan citakan pastel, itu yang ditakutkan rawan bocor ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan kalau misalnya kita langsung goreng untuk maksudnya untuk jangka pendek, itu tidak apa-apa ya teman-teman, langsung citak, selesai langsung goreng. Nah, berhubung ini sesuai pesanan dan akan dipakainya ini 5-6 hari, jadi saya gunakan dengan trik yang kedua, yaitu dengan cara dicubit kembali ya teman-teman. Kalau mengandalkan dengan citakan pastel ini, yang ditakutkan akan rawan keluar dalamannya ya. Nah, ini kita cubit kembali seperti ini, kita gepengkan agar benar-benar kuat pinggirannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita cubit kembali agar benar-benar dalamannya tidak keluar. Nah, seperti ini. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan wadah atau nampan seperti ini, taburi dengan sedikit tepung agar tidak nanti di saat dia didiamkan dan akan mengembang tidak lengket ya. Nah, kita tata di wadah seperti ini terlebih dahulu. Nah, ini sudah dapat banyak ya teman-teman. Ini 1,5 kilo, dapatnya 100 hampir 130-an ya teman-teman. Jadi ini lumayan banyak, ini harga 1000-an karena orangnya pesannya minta yang harga 1000-an. Jadi saya tidak menggunakan ayam ya teman-teman, menggunakannya mie jagung aja. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat ekonomis sekali ya teman-teman. Jadi kalau ada teman yang misalnya pesan harga 1000-an, jadi teman-teman buat seperti ini dengan citakan yang mini seperti ini. Nah, ini caranya
dicubit kembali agar tidak keluar nantinya di saat digoreng, karena pastel ini akan dilamakan ya teman-teman, nanti akan diproses. Nah ini dapatnya banyak sekali ya teman-teman ya. Nah ini sudah selesai semua ya teman-teman. Terus terang aja ini saya buatnya di malam hari ya teman-teman, karena ini teman saya ini pesennya dipakainya untuk minggu depannya. Jadi karena saya repot sekali, jadi saya bikin sekarang saja dan nanti akan saya lamakan di freezer. Kemudian kita akan goreng. Nah trik yang kedua yaitu agar pastel itu tahan lama, caranya sebelum kita simpan atau kita proses, kita goreng terlebih dahulu setengah matang ya. Nah untuk menggorengnya benar-benar minyaknya harus sudah panas ya teman-teman. Nah ini sudah kelihatan naik ke atas, ini tandanya sudah mau mulai setengah matang ini ya teman-teman. Jadi trik yang kedua yaitu untuk pastel agar tahan lama, kita bisa memproses dengan cara digoreng setengah matang dulu. Kalau dengan cara digoreng setengah matang dulu, itu biasanya yang sudah pernah saya lakukan itu bisa tahan, bisa berbulan-bulan ya teman-teman, bahkan bisa sampai 5-6 bulan ya teman-teman. Yang penting benar-benar digoreng setengah matang ya. Nah seperti ini, kita angkat setengah matang. Nah untuk penggorengannya harus benar-benar apinya ini awalnya api besar, setelah sudah panas kita kurangi jadi api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Kita goreng yang kedua kalinya. Nah, goreng semua ya teman-teman, lakukan hingga penggorengannya selesai. Kita angkat dan kita tiriskan semua pastel yang sudah digoreng. Nah, ini saya goreng langsung matang ya teman-teman, untuk sampel saja agar teman-teman bisa melihat hasilnya. Nah ini langsung saya keringkan atau saya matangkan sekaligus agar teman-teman bisa melihat pastel yang sebenarnya kalau langsung dimatangkan seperti apa. Nah ini yang sudah saya goreng setengah matang ya teman-teman. Ini kita dinginkan terlebih dahulu, baru kita akan kemas atau kita akan masukkan ke dalam wadah. Nah ini hasil yang sudah matang ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat hasilnya. Ini kalau langsung dimatangkan seperti ini ya teman-teman, bergelembung-gelembung ya. Nah ini renyah sekali ya teman-teman. Nah ini bisa tahan, kalau langsung kita goreng bisa tahan seharian ya teman-teman. Nih bisa masih kriuk gitu pinggirannya tuh. Nah sekarang kita akan masukkan ke dalam wadah atau toples seperti ini, karena pastelnya ini sudah dingin ya teman-teman. Kita tata ke dalam wadah seperti ini dan
kita tatanya harus rapi seperti ini agar muat banyak ya teman-teman. Nah, caranya kita alasi dulu dengan kertas nasi atau dengan kertas HPS ya. Nah, lalu kita akan tutup. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik. Plastiknya plastik apa saja ya teman-teman. Ini karena saya plastik lagi nggak ada di rumah, jadi adanya cuma ini ya teman-teman. Jadi harus dibungkus plastik ya teman-teman kalau mau menyimpan di kulkas. Jadi supaya tahan lama ya teman-teman. Nah, itu tipsnya juga. Nah, ini sudah saya masukkan semua ke dalam wadah. Nah, ini yang di piring merah ini yang langsung matang, ini yang untuk dilamakan. Nah, ini mungkin pesanannya 1 minggu kemudian baru akan saya goreng kembali ya teman-teman. Nah, ini trik dan tipsnya sudah saya bagikan ya kepada teman-teman. Caranya seperti ini, mudah sekali. Bila teman-teman di rumah punya ide jualan atau ada pesanan atau untuk cemilan juga bisa ya. Jadi teman-teman bisa buat seperti ini agar pastelnya tahan lama. Jadi digoreng setengah matang dulu, kemudian tunggu dingin, dimasukkan ke dalam wadah dan dibungkus plastik, kemudian simpan di freezer. Nah, selamat mencoba ya.